kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR dalam kurung Burhanuddin atau pejabat Kejaksaan Agung yang dimaksud oleh terdakwa sebagai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari terus menjadi sorotan. Dalam sidang perdana yang digelar beberapa hari lalu, nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan pejabat Mahkamah Agung disebut-sebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari saat pembacaan action plan atau proposal kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas kasus Joko Chandra. Nama Burhanuddin disebut dalam 4 dari 10 poin action plan yang disusun terdakwa Pinangki. Burhanuddin juga disebutkan berkomunikasi dengan tersangka Andi Irfan, namun Jaksa Agung membantah keterlibatannya. Jaksa Agung menegaskan tidak mengenal Joko Chandra dan tidak pernah memerintahkan Jaksa Pinangki menangani kasus Kesi Bank Bali. Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Joko Chandra. Saya tidak pernah komunikasi dengan Joko Chandra dan saya tidak pernah untuk memerintahkan Pinangki untuk menangani Joko Chandra. Adalah suatu hal yang bodoh apabila kami melakukan itu. Karena perkara ini tinggal eksekusi. Tidak ada lagi upaya lain, upaya hukum lain tidak ada. Ini hanya tinggal eksekusi. Kalau Irfan Jaya, pada waktu saya jadi Kajati Sulawesi Selatan, dia sebagai orang LSM pernah ketemu saya. Dan sejak itu saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Begitupun dengan nama Hatta Ali yang disebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki. Melalui Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan fatwa pembebasan Joko Chandra yang menguntungkan pihak berperkara. Yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah hal yang sangat mustahil. Karena Mahkamah Agung tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat teknis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK. Permohonan fatwa itu sendiri tidak pernah diterima oleh Mahkamah Agung. Anggota Komisi 3 DPR RI pun meminta Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus Jaksa Pinangki ini. Tolong diusut tuntas setuntas-tuntasnya. Siapa nama-nama yang main, politisi-politisi DPR, apa itu semuanya. Kami juga minta betul siapa pemain, siapa aktor-aktor yang main di kejaksaan yang terkait masalah Pinangki. Ini bola liar Pak Jaksa Agung. Kalau tidak hati-hati bisa membakar institusi, membakar integritas, membakar soliditas internal. Dalam kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana kasus korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala daerah melanggar protokol kesehatan dalam kampanye hari pertama Pilkada serentak. Polisi membuka posko pengaduan pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta. Cegah persebaran corona, wisatawan asal Jakarta dilarang masuk kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wah, iya, kacau ya. Balikin, Pak. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi kampanye Pilkada serentak dimulai hari ini hingga 6 Desember. Beberapa diantaranya menggelar pertemuan dengan konstituen. Hari pertama kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19, calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menggelar senam bersama di Kampung Nelayan Kenjeran. Senam bersama membuat kerumunan karena dihadiri puluhan warga, bahkan banyak warga yang tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Di depan warga Kampung Nelayan Kenjeran, calon wali kota yang berpasangan dengan Mujiaman ini berjanji akan menata dan memperbaiki kampung nelayan, termasuk membantu ekonomi para nelayan.
kita ini harus ditata, jangan terus kepingin ini didorong, dipagari, tapi hadir, ditata lingkungan yang baik. Terus kemudian ini kan tentunya ada terkait dengan namanya kehidupan nelayan yang diutamakan. Sementara kampanye calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 2 Armuji digelar di ruang tertutup dan mengundang para perias pengantin dari seluruh Surabaya. Dalam pertemuan ini terdapat sejumlah peserta yang tidak memakai masker. Bahkan saat hiburan musik, peserta berjoget bersama tanpa menjaga jarak. Dalam kampanyenya, calon wakil wali kota Eri Cahyadi ini berjanji akan membantu ekonomi para perias pengantin yang terdampak pandemi COVID-19. Karena mereka sekarang di pandemi, maka mereka jobnya juga akan berkurang karena kan dibatasi untuk event-event yang bersifat di dalam gedung. Jadi kita berdua itu nanti mengutamakan di mana ada pengusaha-pengusaha yang masuk Surabaya, paling tidak mereka akan merekrut 75% warga Surabaya. Dalam Pilkada Surabaya, paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji diusung PDI Perjuangan dan PSI. Sementara paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujiaman diusung koalisi 8 partai, yaitu PKS, Golkar, P3, PKB, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan PAN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pilkada serentak 2020 memasuki tahapan kampanye. KPU telah merevisi peraturan mengenai pilkada yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 yang resmi ditetapkan pada 23 September 2020. Digelar di tengah pandemi COVID-19, KPU membuat regulasi serta sanksi bagi pasangan calon yang berlaga di Pilkada 2020. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait potensi munculnya klaster pilkada, apalagi berkaca pada banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran. Untuk mencegah penularan COVID-19 selama kampanye, KPU mengeluarkan sejumlah larangan dan aturan. Kegiatan kampanye yang dilarang antara lain rapat umum, pentas seni, panen raya, dan konser musik. Kemudian gerak jalan santai dan sepeda santai. KPU juga melarang berbagai perlombaan, bazar, donor darah, bahkan kegiatan perayaan ulang tahun partai politik. Sedangkan kegiatan yang dibolehkan antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik, atau debat terbuka. KPU dalam aturannya juga membolehkan menyebarkan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta kegiatan yang tidak melanggar undang-undang. Masa kampanye berlangsung dari 26 September dan berakhir di 5 Desember 2020. Sementara pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Polisi mengungkap sejumlah fakta baru dalam kasus klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. 3 fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus yang diikuti 10 tersangka pada Jumat kemarin. Polisi telah menetapkan 10 tersangka dalam praktik klinik aborsi ilegal di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Dalam satu hari, klinik ini biasa menerima 6 pasien yang menggugurkan kandungan. Beroperasi sejak 2017, pihak klinik telah menggugurkan 32.000 janin. Setelah rekonstruksi kasus praktik aborsi ilegal, terungkap 3 fakta baru, yaitu lokasi yang digunakan dalam praktik aborsi tidak memiliki izin dalam hal kesehatan. Fakta kedua, website yang digunakan klinik aborsi dibuat oleh oknum calo. Dan fakta terakhir, pembagian hasil aborsi bervariasi, namun calo yang paling diuntungkan karena meraup 50% keuntungan dari setiap aborsi. Di klinik aborsi ilegal ini, para penyedia jasa aborsi bekerja sama dengan calo pencari calon ibu yang akan menggugurkan janinnya. Mereka memanfaatkan teknologi menawarkan jasa aborsi ilegal melalui website. 4 peran tersangka ini kita juga klasterkan menjadi 4. Sudah saya jelaskan. Yang pertama, tersangka LA ini merupakan inisiator dan pemilik lokasi. Kemudian klaster kedua, perannya adalah tim medis, yaitu Dr. Deka dan dibantu oleh 2 asisten dokter lainnya. Dan yang ketiga,
tim yang membantu mulai dari penjemputan, kasir, registrasi dan seterusnya. Dan peran terakhir adalah si Ibu Janin itu sendiri, tersangka RS. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Louis Ayu, Herdiansyah, dan Maria Oba, iNews melaporkan. Praktek aborsi ilegal di Jakarta tidak pernah hilang. Hukuman terlalu ringan dianggap penyebab para pelaku tak pikir panjang. Desakan agar polisi menjerat para pelaku dengan pasal berlapis pun menguat agar muncul efek jera. Tak ada yang menyangka bahwa rumah di pinggir jalan ini tempat praktek aborsi ilegal. Lokasinya di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Puan pengelola kepada polisi sudah lebih 30.000 janin mereka gugurkan sejak beroperasi 3 tahun lalu. Dalam sehari tempat ini menampung 6 pasien dengan keuntungan 10 juta rupiah. 10 orang jadi tersangka termasuk 1 pria berperan sebagai dokter yang ternyata belum menyelesaikan pendidikan profesi. Ironisnya, polisi belum 1 bulan menggerebek praktek haram serupa tak jauh dari lokasi, tepatnya di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Praktek aborsi ilegal di lokasi ini terbongkar dari pengembangan kasus pembunuhan warga negara asing, bos pabrik roti di Bekasi oleh sekretarisnya. Sang sekretaris menggugurkan anak yang ia sebut hasil hubungan gelap dengan bosnya. 17 orang pengelola klinik pun masuk sel polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia prihatin aborsi ilegal marak terjadi. Penegakan hukum berat patut diberikan kepada pelaku agar muncul efek jera. Saya kira penegakan hukum untuk kasus-kasus ilegal aborsi itu menjadi hal yang sangat penting karena aborsi yang dilakukan secara ilegal tentu akan membahayakan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. Pengungkapan polisi di lokasi aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat Februari lalu. Salah satu tersangka justru pernah dipenjara 3 tahun karena kasus serupa. Polisi saat itu sangat geram dan menjeratnya dengan pasal berlapis. Kita akan lapis di sini pasal yang kita kenakan dengan ancaman 5 tahun setiap ini. Psikolog forensik Reja Indragiri menganggap penegakan hukum kerap diskriminatif terhadap pelaku pembunuhan terhadap anak sudah lahir dengan anak yang belum lahir. Berarti kita mengkhianati terhadap prinsip perlindungan anak itu sendiri. Karena itulah dalam sekian banyak kasus aborsi ilegal, dalam sekian banyak kasus pembunuhan terhadap anak-anak yang dilakukan secara terencana ketika anak-anak itu belum dilahirkan, kepada pihak kepolisian saya selalu merekomendasikan penggunaan pasal-pasal pembunuhan berencana. Menjerat pelaku aborsi ilegal dengan pasal pembunuhan berencana memang sulit lantaran kasus aborsi diatur khusus undang-undang. Tapi Reza Indragiri menganggap hukuman terlalu ringan, maka perlu direvisi. Agar pelaku benar-benar berpikir ulang karena negara melindungi semua anak entah sudah lahir atau masih dalam kandungan. Polisi memeriksa secara maraton tersangka pelecehan dan pemerasan modus hasil rapid test penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk memastikan apakah ada korban lain atau tidak, polisi membuat posko pengaduan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka memeras korban karena menginginkan uang lebih. Tersangka juga mengaku baru melakukan tindakan pemerasan dan pelecehan 1 kali. Untuk memastikan keterangan pelaku, polisi membuka posko pengaduan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk status pelaku, polisi menunggu keterangan resmi dari Ikatan Dokter Indonesia terkait uji kompetensi tersangka sebagai dokter. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yakni pasal pencabulan, pasal tentang penipuan atau pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saat ini korban baru 1 yang melaporkan hal tersebut melalui medsos. Untuk korban-korban yang lainnya belum ada sejauh ini yang menyampaikan ataupun melaporkan hal yang sama yang mungkin terjadi kepada mereka. Jadi sejauh ini baru 1 orang atas nama saudari LHI yang melaporkan peristiwanya, kemudian sudah kita ambil keterangannya dan sudah membuat laporan polisi. Yang bersangkutan ini merupakan
seseorang yang kuliah Fakultas Kedokteran pada tahun 2015 yang bersangkutan sudah menyelesaikan perkuliahannya, namun belum istilahnya dalam dunia kedokteran. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap pelaku pelecehan dan pemerasan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka ditangkap di kawasan Balige, Toba, Sumatera Utara. Setelah kemarin itu membuang handphone saya, tadinya terakhir Tersangka pemerasan dan pelecehan seksual bermodus manipulasi hasil rapid test ditangkap di sebuah rumah kos di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Tersangka langsung dibawa ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diperiksa. Ia dijemput dengan pengawalan ketat setibanya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko mengatakan tersangka dijerat pasal berlapis yakni tindak pidana pelecehan dan pemerasan. Tanggal 25 September 2020, sekali lagi berkat bantuan dari masyarakat dan doa dari masyarakat, kita berhasil mengamankan tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana pemerasan yang saya yakin masyarakat sudah tahu karena viralnya berita ini. Tersangka EY, tersangka kami amankan di daerah Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang yang bersangkutan atau tersangka akan kami bawa ke kantor Mapolresta Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta untuk penyidik ambil keterangan. Sebelumnya, oknum petugas medis ini ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pelecehan dan pemerasan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta 22 September lalu. Dari hasil penyelidikan, tersangka terbukti memeras korban. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.